Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 883, Neraka Api Hitam. Mendengar permintaan Bai Feiqing, Luo Xiu tidak segera menjawab, tetapi menatapnya dengan tenang. Setelah menelan pilnya, luka-luka wanita itu sembuh dengan cepat, yang berarti pil yang ia gunakan setidaknya adalah pil pemulihan tingkat kaisar terbaik. Namun, meskipun luka Bai Feiqing sembuh sepenuhnya, Luo Xiu tetap yakin bisa pergi tanpa hambatan. Ia tidak berniat bertarung, tetapi juga tidak ingin membuang waktu menghadapi masalah yang tidak perlu. Aku ingin kau mengembalikan bambu Dewa Hati Biru kepadaku, Bai Feiqing akhirnya mengungkapkan tujuannya. Mengembalikan, Luo Xiu tersenyum dingin, lalu berkata dengan datar, sepertinya kau salah memilih kata. Kau harus paham, aku bisa saja hanya berdiri dan menyaksikanmu mati di dalam zona cahaya ungu, lalu mengambil bambu itu sendiri. Aku tidak mengharapkan imbalan atas nyawamu yang kuselamatkan. Tapi kau harus paham satu hal, bambu Dewa Hati Biru bukan milikmu. Bagi Luo Xiu, bambu Dewa Hati Biru memiliki manfaat yang sangat besar, terutama untuk penyempurnaan tubuhnya dalam waktu singkat. Ia tidak mungkin menyerahkannya, terlebih lagi, ia telah menyelamatkan nyawa Bai Feiqing, jadi mengambil bambu itu adalah hal yang wajar. Bai Feiqing terdiam, ekspresi wajahnya berubah sedikit rumit. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku telah merencanakan ini selama ribuan tahun hanya untuk mendapatkan bambu Dewa Hati Biru. Aku minta maaf jika kata-kataku tadi kurang sopan. Jika kau bersedia menyerahkannya, aku bisa menawarkan pertukaran. Saat berbicara, sebuah botol giok muncul di tangannya. Di dalamnya ada 2 juta pil energi tingkat 5. Jika itu tidak cukup, aku juga bisa menambahkan 2 artefak tingkat 6 harta sekelas pusaka Kaisar Agung. Mendengar ini, Luo Xiu semakin yakin bahwa Bai Feiqing berasal dari dunia atas. Pil energi tingkat 5 adalah sumber daya utama bagi Kaisar Dewa untuk meningkatkan kekuatan mereka. 2 juta pil dapat membuat seorang Kaisar Dewa tahap awal mencapai tahap menengah puncak tingkat 6. Selain itu, ia bahkan menawarkan 2 artefak tingkat 6, yang berarti harta yang bisa digunakan Kaisar Agung. Kekayaannya benar-benar luar biasa. Namun, bagi Luo Xiu, tawaran ini sama sekali tidak menarik. Bambu Dewa Hati Biru, bahkan dalam bentuk 3 ruasnya yang paling dasar, adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan jika Bai Feiqing menawarkan harga 10 kali lipat, tidak ada yang akan menjualnya. Jelas sekali, Bai Feiqing menganggap Luo Xiu sebagai seorang kultivator biasa dari dunia 3000 besar, yang tidak tahu nilai sebenarnya dari bambu Dewa Hati Biru. Luo Xiu bahkan tidak repot-repot menjawab. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berubah menjadi kilatan cahaya, terbang keluar dari Gunung 9 Hantu, menghilang dalam sekejap. Bai Feiqing terkejut, melihat Luo Xiu menghilang tanpa ragu, ekspresinya sedikit berubah. Orang ini pasti tahu nilai sebenarnya dari bambu Dewa Hati Biru. Jika tidak, ia pasti sudah menyetujui pertukaran tadi. Bagaimanapun, di dunia 3000 besar, tidak ada yang akan menolak tawaran sebesar itu. Aku sudah merencanakan ini selama ribuan tahun, tapi semuanya sia-sia. Bai Feiqing merasa sangat tidak puas, tetapi akhirnya hanya bisa menghela napas. Saat ini, pemulihan dirinya jauh lebih penting daripada memikirkan bambu itu. Gunung 9 Hantu hanyalah salah satu dari banyak lokasi berbahaya di bintang awan hitam. Setelah meninggalkan Gunung 9 Hantu, Luo Xiu tidak langsung pergi dari bintang awan hitam. Sebaliknya, ia menuju ke neraka api hitam, sebuah wilayah yang seluruhnya ditutupi lautan api abu-abu. Neraka api hitam memiliki karakteristik yang mirip dengan Gunung 9 Hantu. Semakin dalam seseorang pergi, semakin kuat tingkat bahayanya. Di wilayah terluarnya, api yang menyelimuti tanah berwarna abu-abu. Tetapi semakin jauh ke dalam, api itu berubah menjadi hitam, kemudian hitam keunguan, dan akhirnya menjadi api ungu murni di pusatnya. Tempat ini sering dikunjungi oleh para alkemis, pandai besi, ahli formasi, dan kultivator yang menguasai hukum api. Banyak yang datang untuk mencari roh api yang kuat, atau harta karun berbasis api yang lahir di lingkungan ekstrim ini. Namun, tujuan Luo Xiu berbeda, ia ingin meningkatkan api Dewa Asura miliknya. Api Dewa Asura sangat berbeda dari roh api biasa. Tidak seperti roh api yang lahir secara alami di alam semesta, api Dewa Asura adalah ciptaan Luo Xiu sendiri. Awalnya, ia memiliki api penelan kekosongan, yang merupakan roh api tingkat rendah dari dunia kecil. Namun, melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya, api itu akhirnya menelan roh api Dewa Darah, lalu berevolusi menjadi api Dewa Asura. Api ini telah selalu mendampinginya, tumbuh bersamanya, dan mengalami mutasi unik di bawah pengaruh hukum tanpa bentuk miliknya.
Sekarang, api Dewa Asura tidak lagi sekadar roh api biasa. Itu telah melampaui hukum alam semesta, menjadikannya api tanpa bentuk yang unik hanya dimiliki oleh Luo Xiu. Di dunia 3000 besar, roh api diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan. 1. Tingkat kuning, digunakan oleh Dewa Raja. 2. Tingkat mistik, digunakan oleh Kaisar Dewa. 3. Tingkat bumi, digunakan oleh Dewa Agung. 4. Tingkat langit, digunakan oleh Kaisar Dewa Agung. Api Dewa Asura miliknya sudah berada di tingkat 3, tetapi jika mengikuti klasifikasi di dunia atas, ia hanya memiliki roh api tingkat 3 dari 9 tingkatan. Jika api Dewa Asura belum melampaui hukum alam semesta, Luo Xiu mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Tetapi karena api itu sudah melampaui hukum dunia ini, maka ia harus memperkuatnya lebih jauh. Di lapisan terluar neraka api hitam, api abu-abu berkobar dengan ganas. Di sini, hanya mereka yang memiliki tubuh yang kuat atau artefak pertahanan tingkat tinggi yang bisa bertahan. Jika seorang kaisar dewa biasa masuk tanpa persiapan, ia akan terbakar menjadi abu dalam hitungan detik. Saat memasuki area ini, Luo Xiu melihat banyak kultivator lain, beberapa sedang menggunakan api abu-abu untuk menyempurnakan tubuh mereka, sementara yang lain mengumpulkan api untuk alkimia dan penempaan senjata. Ada juga yang menyusuri lautan api, mencari harta karun yang lahir di lingkungan ekstrim ini. Namun, Luo Xiu tidak tertarik dengan permukaan neraka api hitam. Tujuannya adalah bagian terdalam dari lautan api ini. Di wilayah berbahaya seperti neraka api hitam, para kultivator yang mencari peluang dan harta jarang bertengkar kecuali ada konflik kepentingan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggu Luo Xiu saat ia memusatkan diri untuk memperkuat api Dewa Asuranya. Api abu-abu tidak dapat melukai tubuhnya, dan sebagai roh api tingkat 3, juga tidak memiliki manfaat berarti bagi api Dewa Asura. Karena itu, Luo Xiu langsung melewati wilayah luar dan masuk ke area yang dipenuhi lautan api hitam. Saat memasuki api hitam, ia segera merasakan resonansi kuat dari dalam tubuhnya. Api Dewa Asura yang awalnya merupakan api penelan kekosongan yang terus berevolusi mulai bergetar dengan penuh semangat, seolah-olah tidak sabar menelan lautan api hitam ini untuk tumbuh lebih kuat. Api hitam ini adalah roh api tingkat 4. Luo Xiu kemudian menemukan lokasi terpencil di dalam lautan api, lalu mengukir formasi pertahanan di sekitarnya sebelum duduk bersila untuk mulai menyerap energi api. Waktu berlalu dalam kesunyian mutlak. Luo Xiu tidak tahu berapa banyak energi yang telah ia serap, tetapi api di neraka api hitam tampaknya tidak pernah berkurang. Tempat ini telah ada selama ribuan atau bahkan jutaan tahun, tidak peduli berapa banyak kultivator yang datang untuk mengambil api, energi tempat ini tetap tak terbatas. Akhirnya, api Dewa Asura mencapai puncak roh api tingkat 3. Tiba-tiba, pusaran api hitam raksasa terbentuk di sekitar Luo Xiu. Energi api di wilayah ini berkumpul menuju tubuhnya, dan api Dewa Asura mulai berevolusi ke tingkat 4. Perubahan ini segera menarik perhatian para kultivator lain di neraka api hitam. Seseorang sedang menerobos batas di dalam sana. Banyak kaisar dewa di wilayah luar tercengang melihat pusaran api hitam raksasa. Bagi mereka, api hitam sudah cukup berbahaya, tetapi seseorang di dalamnya masih bisa berlatih. Ini berarti orang itu minimal berada di tingkat Dewa Agung. Sialan, siapa yang berani mengganggu keseimbangan api di sini? Aku kehilangan banyak bahan berharga. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari udara. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih berdiri di langit dengan mata menyala penuh amarah. Itu adalah Master Wu. Banyak kultivator segera mengenalinya. Wu Penghai, seorang Grandmaster pandai besi, telah berada di neraka api hitam selama ratusan tahun, mencoba menggunakan api hitam untuk menempa senjata tingkat tinggi. Namun, karena pusaran api hitam yang diciptakan oleh Luo Xiu, suhu dan struktur energi api berubah drastis, menyebabkan proyeknya hancur berantakan. Siapa yang berani mengacau di sini? Aku akan lihat sendiri. Wu Penghai mengeluarkan sebuah kapal perang artefak, melintasi lautan api hitam dan menuju ke lokasi Luo Xiu. Saat Wu Penghai bergegas menuju pusat pusaran api hitam, beberapa dewa agung lainnya juga ikut bergabung. Aku akan membantumu, Master Wu. Aku juga. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 dewa agung berkumpul di kapal perang Wu Penghai, lalu mereka terbang langsung ke lokasi Luo Xiu. Ketika mereka tiba, mereka terkejut. Di depan mereka, pusaran api hitam raksasa dengan radius ribuan kilometer berputar dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para dewa agung yang awalnya penuh percaya diri mulai ragu. Neraka api hitam bukan tempat biasa. Jika seseorang bisa mengganggu api di sini hingga menciptakan pusaran sebesar ini, maka orang itu pasti bukan individu biasa. Namun, karena mereka sudah memutuskan untuk bertindak, mereka tidak bisa mundur sekarang. Wu Penghai melangkah maju, suaranya bergema di tengah lautan api. Siapapun kau, tunjukkan dirimu sekarang. Wu Penghai bukan hanya seorang Grandmaster pandai besi, tetapi juga seorang dewa agung tingkat menengah. Dengan koleksi artefak dan senjata yang ia miliki, ia bisa bertarung melawan dewa agung tingkat lanjut.
Di neraka api hitam ini, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya takut. Boom! Pusaran api hitam mulai terbuka, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Wu Penghai dan para dewa agung lainnya bersiap untuk bertarung, mengira sang kultivator akan muncul. Namun, bukan manusia yang muncul dari pusaran api. Sebaliknya, sebuah kepala raksasa sebesar gunung tiba-tiba menyembul keluar. Apa itu? Semua kultivator di kapal perang terkejut dan ketakutan. Kepala itu menyerupai kepala naga, tetapi jauh lebih liar dan menyeramkan. 3 tanduk ungu tajam menjulang di kepalanya seperti pedang dewa, dan sepasang mata merah darah memancarkan keganasan yang tak terlukiskan. Lalu, suara menggelegar terdengar dari mulut makhluk itu. Tuanku sedang berlatih. Siapapun yang mengganggu mati. Itu adalah monster pelahap dewa. Raja dari para pemangsa. Wu Penghai dan yang lainnya langsung pucat pasi. Monster pelahap dewa, dan ini jelas salah satu dari keturunan bangsawan mereka. Kehadiran monster pelahap dewa berlevel tinggi berarti satu hal pemiliknya pasti seseorang yang sangat mengerikan. Mereka semua segera menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, monster pelahap dewa membuka mulutnya, menyemburkan api ungu yang mengerikan. Buruan kabur! Wu Penghai berteriak, tetapi sudah terlambat. Api ungu membanjiri kapal perang artefak mereka, melumatnya dalam sekejap. Para dewa agung yang berada di dalamnya menjerit ketakutan, berusaha melarikan diri. Beberapa berhasil kabur, tetapi beberapa lainnya langsung terbakar menjadi abu. Pusaran api hitam masih berputar di kejauhan, dan di dalamnya, Luo Xiu tetap tak terganggu, terus menyempurnakan api dewa asuranya. Bersambung.